Halo semuanya, selamat datang di channel ini dan kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Mungkin sebagian dari kalian mungkin pernah dengar istilah ini atau bahkan sedang mengalaminya. Tapi tenang saja karena kita akan mengupas tentang quarter life crisis dan mengapa penting untuk segera diselesaikan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja ya. Quarter life crisis ini adalah sebuah fase kehidupan yang biasanya terjadi pada usia 20 hingga 30 tahunan. Pada periode-periode ini kita merasa sangat bingung, merasa cemas dan tidak yakin dengan masa depan kita. Kita tidak yakin dengan arah hidup kita. Mungkin kita merasa terbebani, merasa banyak sekali pilihan, merasa tertinggal dengan teman-teman sebaya kita atau merasa tidak puas dengan pencapaian-pencapaian kita. Tapi fase ini adalah fase yang sangat normal dan banyak orang mengalaminya dan kalian tidak sendirian. Mengatasi quarter life crisis ini dengan cepat itu penting karena jika dibiarkan berlarut-larut itu bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita, dan banyak hal seperti itu terjadi sekarang. Kalian mungkin akan terus-menerus merasa cemas, merasa tertekan, bahkan kehilangan motivasi untuk berjuang dalam meraih impian-impian kalian. Tentu mengatasi masa kritis ini bisa membantu kalian menemukan tujuan hidup yang lebih jelas dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan kita, untuk masa depan kalian semua. Dan memang ada banyak sekali faktor penyebab dari quarter life crisis. Yang pertama mungkin adalah tekanan sosial. Jika kita melihat teman-teman kita sudah mencapai berbagai prestasi, mereka sudah kerja, mereka sudah punya anak, kemudian kita merasa bahwa kita belum bisa apa-apa. Ya, itu adalah tekanan sosial yang sering terjadi yang membuat orang-orang itu gelisah, membuat orang-orang itu cemas, dan kita merasa bahwa kita tidak maju, kita merasa masih berada di titik yang sama yang membuat kita itu merasa sangat, aku tuh kayak gak berguna banget sih hidup di dunia ini. Ya, itu yang mungkin kita rasakan, mungkin kalian pernah rasakan juga. Dan masih banyak faktor lagi seperti kita bingung memilih jalur karir yang tepat untuk masa depan kita. Kita merasa bahwa pekerjaan ini gak 100% aku banget. Kita ngerasa pekerjaan ini bukan passionku dan membuat kita kembali gamang. Atau mungkin kita mendapatkan ekspektasi yang berlebih dari orang tua. Dari tekanan-tekanan itu membuat kita akhirnya merasa lebih cemas, merasa lebih stres karena kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua kita. Atau mungkin tentang masalah keuangan. Ya, mungkin kesulitan dalam mengatur keuangan atau memiliki utang yang menumpuk membuat kita akhirnya lengah untuk terus mengejar impian-impian kita, untuk terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Atau mungkin terkait dengan hubungan pribadi, tentang bagaimana cara menghadapi masalah dalam hubungan dengan pasangan, keluarga, atau teman yang membuat kita akhirnya overthinking tentang hal-hal tersebut. Dan kalau kalian mengalami beberapa tanda-tanda ini seperti merasa cemas atau stres yang berlebihan terkait masa depan kalian, atau sering tidak merasa puas dengan kehidupan kalian saat ini, atau bingung dalam mengambil keputusan yang penting, atau terjebak dengan perbandingan sosial di mana kamu mungkin dibandingkan dengan tetangga kamu mungkin dibandingkan dengan adik kamu, dengan kakak kamu, dengan sepupu-sepupu kamu, sehingga kamu ketika lebaran kamu merasa inferior, atau tanda-tanda ketika kalian kehilangan motivasi dan semangat untuk mengejar impian. Ya, kalau kalian mengalami tanda-tanda seperti itu, berarti kalian sedang berada di quarter life crisis. Dan quarter life crisis ini adalah sesuatu yang sangat membuat kita overthinking. Namun kita harus memahami bahwa kehidupan bukan tentang ekspektasi saja. Kehidupan bukan tentang kesuksesan saja. Kehidupan sudah digariskan, dan apa yang digariskan
tentu akan terjadi kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya bahwa jika kita melakukan sesuatu, itu akan mengubah kehidupan kita. Jika kita malas untuk belajar, lalu belajar paling tidak membaca buku 5 lembar sehari, maka kehidupan kalian akan berbeda dalam berbulan-bulan ke depan. Atau misalnya kalian susah untuk bangun tidur, kemudian kalian memaksa diri kalian untuk bangun dan berlari 10 menit setiap pagi, maka itu akan membuat kalian menjadi lebih berarti. Coba kalian lakukan sedikit demi sedikit untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang overthinking tersebut. Hal itu sudah terjadi pada banyak orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang. Itu terjadi pada banyak orang. Motivasi untuk meraih impian yang menjadikan mereka menjadi lebih bersemangat dalam hidup, itu salah satu yang membuat hidup mereka menjadi berarti, membuat hidup mereka berubah total. Saya punya teman, dulu dia adalah seorang yang biasa dibilang orang yang malas. Tiap hari bisa dibilang mabuk-mabukan, di kos-kosan cuman nongkrong, ngerokok, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya ketika ia kuliah. Namun ketika ia kemudian lepas dari jenjang perkuliahan, ia mulai untuk menjajakan apa saja, mulai dari keripik, mulai dari makanan-makanan ringan, hingga dia akhirnya bisa menjadi lebih bermanfaat bagi keluarganya, lebih bermanfaat bagi istrinya. Dan itu adalah hal yang sangat luar biasa, dimulai dari kegiatan kecil, dimulai dari untung yang kecil, hanya menjual snack kecil, cemilan, keletian. Mungkin kamu tahu keripik kentang, keripik ketela, dan ya itu yang awal-awal mereka jual, yang awal-awal teman saya ini jual bersama istrinya. Dan apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi. Dan itu bisa terjadi karena mereka berbuat sesuatu. Dan hal inilah yang harus kita jaga. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, mimpi kita mungkin buyar, mimpi kita mungkin hancur, tapi apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu mungkin tidak pernah kita bayangkan akan menjadi sebuah jalan yang sangat merubah hidup kita. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk mengubah quarter life crisis. Sekarang ada sebuah cerita yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk bangkit dari quarter life crisis ini. Kisah ini tentang seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang lulusan universitas ternama dengan gelar di bidang teknik. Dan setelah lulus ia mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar dengan gaji yang cukup tinggi. Namun setelah beberapa bulan bekerja, Raka merasa ada yang kurang. Dia merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dan setiap hari rasa cemas dan bingung semakin menghantuinya. Suatu hari Raka memutuskan untuk cuti selama seminggu dan pergi ke desa kecil tempat ia dibesarkan. Di sana dia bertemu dengan seorang petani tua yang sebut saja namanya Pak Tani, yang hidup sederhana namun penuh dengan bahagia. Raka mulai berbincang dengan Pak Tani dan menceritakan semua kegelisahannya. Pak Tani yang mendengar-dengar sabar lalu berkata, "Raka, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu mencapai tujuan, tapi tentang menikmati setiap langkah yang kamu ambil. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil. Ya, memang kadang kita perlu berhenti, melihat sekitar dan menemukan apa yang benar-benar membuat kita bahagia.
Dari kata-kata Pak Tani itu membuat Raka merenung. Selama ini dia terlalu fokus pada ekspektasi dan tekanan sosial sampai lupa untuk menikmati perjalanan hidupnya. Dan setelah kembali dari desa, Raka memutuskan untuk mengejar passionnya di bidang fotografi. Dia mulai dari kecil, dari hal-hal kecil, mengambil foto-foto pemandangan di sekitar tempat tinggalnya dan mempostingnya di media sosial. Sambil bekerja, ia sambil mengambil foto-foto dan diupload di media sosialnya. Dan lama-kelamaan foto-foto Raka itu mulai dikenal oleh publik, dikenal oleh banyak orang, dan dia mendapatkan kesempatan bekerja sebagai fotografer profesional. Dan meskipun jalan yang ditempuh tidaklah mudah, namun Raka merasa bahagia dan puas dengan kehidupannya kini. Raka bekerja dan Raka juga punya sampingan yang menurutnya sampingan ini bisa melepaskan stres ketika ia merasa stres di pekerjaan utamanya. Kisah Raka ini mengajarkan kita bahwa quarter life crisis adalah fase yang wajar dan bisa menjadi kesempatan kita untuk mengevaluasi kembali jalan hidup kita. Jangan takut untuk mengambil langkah mundur. Berhenti sejenak dan temukan apa yang benar-benar membuat kalian bahagia. Jadi untuk kalian yang menghadapi quarter life crisis, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Gunakan waktu ini untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, mengejar passion, dan jangan ragu untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekat. Jika kalian belum menemukan passion kalian, cari kegiatan atau hal-hal kecil yang bisa membuat kalian produktif, atau jika kalian bisa mencari kerja, maka kerjakanlah kerja yang telah kalian dapatkan itu sembari mencari passion di sela-sela pekerjaan kalian. Bersyukurlah karena kalian masih bisa melakukan hal-hal yang produktif. Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah menjalani hidup dengan semangat.